Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, adapun nama-nama anggota kelompok kami yaitu yang pertama Iwin, yang kedua Lisdawati, yang ketiga Laras April, yang keempat Nilda, yang kelima Nurmalisa, dan yang keenam adalah Sulmi. Di sini kami akan membahas tentang sistem sensorik. Sistem sensorik adalah sistem penghantar rangsangan dari reseptor ke pusat otak. Sistem ini merupakan bagian dari sistem saraf yang menerima rangsangan dari lingkungan internal maupun eksternal. Sistem sensorik bertugas untuk menyalurkan informasi ke bagian otak yang bertugas mengelola informasi melalui stimulus. Dan adapun sistem kerja saraf sensorik yaitu adanya perubahan lingkungan baik secara internal maupun eksternal ditangkap oleh reseptor yang ada di tubuh kita sebagai stimulus. Kemudian stimulus yang terdeteksi disalurkan dari reseptor pada saraf tepi ke sistem saraf pusat oleh sistem sensorik untuk diolah. Dalam sistem saraf pusat, informasi yang didapatkan diolah dengan cara diintegrasi dengan mengkombinasikan reseptif sensorik dengan fungsi kognitif sehingga didapatkan respon spesifik. Dalam sistem motorik, respon yang dihasilkan baik bersifat sadar ataupun tak sadar diteruskan dari sistem pusat ke serabut saraf pada organ tertentu oleh sistem motorik eferen. Kemudian, respon yang dibawa dari sistem saraf pusat ditangkap sebagai perintah sehingga terjadi perubahan aktivitas dari organ tertentu yang disebut efektor. Jenis reseptor sensorik. Yang pertama adalah termoreseptor. Termoreseptor adalah sel saraf khusus yang mampu mendeteksi perbedaan suhu di lingkungan. Termoreseptor dapat mendeteksi panas atau dingin dan ditemukan di seluruh kulit untuk memungkinkan penerimaan sensorik ke seluruh tubuh. Yang kedua yaitu elektroreseptor atau reseptor elektromagnetik. Elektroreseptor merupakan sebuah organ khusus untuk mendeteksi arus listrik yang digunakan untuk mendeteksi mangsa atau penyerangan potensial. Contohnya yaitu arus listrik dalam air yang digunakan untuk navigasi oleh banyak ikan dan beberapa amfibi, medan magnet yang digunakan untuk orientasi dan migrasi. Jenis energi yang ditransduksi yaitu potensial listrik dan medan magnet. Fungsi elektroreseptor hiu kepala martir dapat menangkap semua perubahan medan listrik bumi yang dihasilkan oleh makhluk hidup. Bagian ketiga yaitu nosiseptor. Nosiseptor adalah reseptor yang terletak secara peripher yang dimana sensitif rangsangan nyeri atau rangsangan yang semakin lama akan menyebabkan nyeri. Nosiseptor memiliki kemampuan untuk menilai tingkat dari yang tidak nyeri hingga sangat nyeri, tapi respon yang diberikan reseptor mencapai puncaknya pada skala nyeri. Reseptor ini juga salah satu reseptor yang tidak setiap saat aktif tetapi berespon cepat pada rangsangan suhu tinggi ataupun mekanisme dengan stimulus yang berkepanjangan. Reseptor ini nantinya akan mengubah rangsangan menjadi impuls saraf yang akhirnya dibawa ke korteks melalui ganglion dorsum melalui terus spinal. Cara kerja sistem nosiseptor secara seluler dan molekuler baik pada manusia maupun hewan sudah memberikan pandangan yang signifikan berbeda dengan resepsi nyeri secara seluler yang masih perlu diteliti lebih lanjut. Dari penelitian dapat dikatakan bahwa nosiseptor merupakan kelompok neuron yang heterogen yang terletak di bagian valvular dari janin gila pada sistem saraf pusat yang nantinya akan mengintroduksi rangsangan eksternal pada kulit. Pada penelitian yang menggunakan elektroda intraseluler yang diimplikat pada badan sel neuron sensorik dari dorsal ganglion ditemukan adanya perbedaan di kelas atau reseptor berdasarkan rangsangan nyerinya.
Fotoreseptor adalah alat indera yang menerima rangsang berupa cahaya. Fotoreseptor pada hewan dan manusia adalah mata. Bagian mata yang peka cahaya adalah retina. Ada dua sel yang terdapat pada fotoreseptor, yaitu sel kerucut dan sel batang. Sel kerucut adalah sel penerima sinar di dalam retina mata yang bertanggung jawab terhadap penglihatan warna. Sel kerucut akan bekerja dengan baik pada kondisi yang cukup terang. Sel batang adalah fotoreseptor di dalam retina yang terdapat berfungsi pada kondisi cahaya yang redup. Sel batang berlawanan dengan sel kerucut. Pada umumnya, terdapat sekitar 125 juta sel batang pada mata manusia. Sel ini lebih sensitif dibandingkan dengan sel kerucut. Sehingga sel inilah yang bertanggung jawab terhadap penglihatan dalam gelap.